pertama adalah bagaimana cintanya kepada Allah. Oh, yang pertama itu kepada Allah ya Iya kan, dia sebagai hamba Allah, bagaimana dengan berkeluarga itu dia semakin dekat dengan Allah. El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan Warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Yai. Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah semuanya lancar aktivitasnya, Yai. Ya, berbagi waktu berbagi juga kesempatan tadi ini. Ya Allah, jadi Idul Kurban ini Masya Allah. Yai, pada pagi hari ini kita langsung ke topik ya, pengorbanan cinta suami istri kali ini ya pembahasannya. Monggo Yai disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar pengagum cinta ngaji katresnan Radio El Victor di mana saja berada, yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersyukur atas izin Allah kita pagi hari ini bisa berada di studio El Victor untuk ngaji katresnan. Tema kita adalah pengorbanan cinta suami istri. Pengorbanan Cocok cinta. ini. Cocok banget harinya. Nah, maksudnya itu bagaimana? Jadi korban itu makna aslinya adalah dekat. Dekat, Berarti berkorban itu melakukan sesuatu, ya, beraktivitas sesuatu atau menginfakkan sesuatu, memberikan sesuatu, dengan semua itu tadi seseorang itu dekat dengan yang dicintainya. Masya Allah. Jadi segala aktivitas yang menyebabkan dekat dengan yang dicintainya itu bagian daripada berkorban. Nah, dalam kehidupan suami istri, ya, suami istri itu kan mesti diselimuti oleh rasa cinta. Suami istri menikah pun dengan dasar cinta juga. Maka bagaimana suami istri dalam kehidupannya itu mampu untuk memperoleh nilai kedekatan tadi dengan yang dicintainya. Dalam hal cinta suami istri itu yang pertama adalah bagaimana cintanya kepada Allah. Oh, yang pertama itu kepada Allah ya. Iya kan, dia sebagai hamba Allah, bagaimana dengan berkeluarga itu dia semakin dekat dengan Allah. Karena menikah itu sendiri juga bagian upaya untuk dekat dengan Allah. Gitu. Sehingga Rasul menyatakan idza tazawwajal abdu, ketika seseorang hamba itu menikah, faqad istaqbala nisbatini, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Masya Allah. Maka dengan menikah secara Islami, menikah yang syar'i, itu tentu menyebabkan pasangan suami istri itu lebih dekat dengan Allah dibanding dengan mereka-mereka yang belum menikah dan tidak menikah. Gitu. Masya Allah. Kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan oleh mereka yang sudah bersuami istri itu nilainya pun sangat beda dengan yang belum menikah. Nilainya, satu, berkorban waktu ketika seseorang itu menyisihkan waktu untuk bagaimana sholat, bagaimana puasa. Ini kan berarti juga bagian daripada melakukan aktivitas yang dengan aktivitas itu dia korban dekat dengan Allah. Masya Allah. Mengalahkan egonya, nafsunya, kesenangannya. Nah, itu kan dikorbankan itu. Untuk dekat dengan Allah. Maka nilai pengorbanan dan nilai ibadah suami istri itu
akan beda dengan mereka-mereka yang belum bersuami istri dalam beribadah Nggih, untuk nggih. dekat dengan Allah. Insyaallah. itu nggih. Nggih, nggih. Bahkan karena kalau sudah dekat dengan Allah itu kan lalu salam qaulan min rabbir rahim, mendapatkan ucapan salam dari Allah Tuhan. langsung ya. Iya, Nggih, nggih. gitu. Sampaikan itu nanti itu. Sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan suami istri itu yang nilai-nilai ibadah yang dilakukan suami istri itu akan menyebabkan suami istri itu dekat dengan Allah Masya Allah. secara vertikal, antara suami dengan Allah, antara istri dengan Allah. Allah. Nggih, nggih. Jadi ada kedekatan secara vertikal dengan Allah. Nggih. Dalam hal ibadah saling mengingatkan, Nggih. suami mengingatkan istri atau istri mengingatkan suami. Mestinya sudah bangun subuh, belum bangun, maka salah satunya yang mengingatkan. Nggih. Dalam rangka bersama-sama supaya dekat dengan Allah Nggih, nggih. melalui ibadah makhluknya itu. Oh. Oke, ketika suami melakukan sesuatu yang menimbulkan maksiat atau dan dosa, maka lalu Istri. mengingatkan. Wajib itu ya untuk mengingatkan. Ya, kalau suami wajib mengingatkan istri jangan sampai berbuat salah, berbuat dosa, karena nanti ada pertanggungjawaban. Cuman kalau istri itu kepada suami itu sifatnya itu menyarankan dan ya gitu memberikan mengingatkan itu. Nggak sampai wajib ya. Karena nanti istri tidak akan ditanya, Oh, nggih. kenapa suamimu kok Nggak melakukan maksiat ya. sholat kok Nggih. mengenai itu. Oh, Oke. nggih. Jadi saling mengingatkan itu juga tentu bagian daripada upaya untuk sama-sama dekat dengan Allah. Masya Allah. Nggih. Kemudian selain dekat dengan Allah, maka bagaimana suami istri yang saling mencintai tadi itu dibuktikan dengan melakukan sesuatu supaya semakin dekat dengan pasangannya. Suami melakukan aktivitas-aktivitas apa, satu sisi memang itu menyebabkan dekat dengan Allah, dan satu sisi ini supaya dengan itu dekat dengan istri. Oh, nggih. Istri melakukan aktivitas-aktivitas selain itu hubungannya dengan Allah, tapi aktivitas ini juga akan menyebabkan si istri dekat dengan suaminya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu dengan ma'ruf. Kan itu ya. Nggih. Karena perlakuan suami atas istri atau sebaliknya perlakuan istri kepada suami itu satu sisi akan menyebabkan dia dekat dengan Allah atau jauh. Nggih. Akan menyebabkan seorang suami dekat dengan istri atau jauh, menyebabkan istri dekat dengan suami atau jauh. Nggih. Maka di situ bil ma'ruf. Itu nggih. Perlakuan yang ma'ruf itu yang akan menyebabkan dekat dengan pasangannya, suami istri dengan suami dekat dengan istri dekat dengan suaminya. Dan kedekatan suami istri bersama itu tidak akan menyebabkan semakin jauh dari Allah. Tapi bagaimana kedekatan suami istri itu semakin menyebabkan dekat dengan Allah. Kenapa? Allah. Karena kedekatan suami istri tadi itu dijalani melalui sesuatu yang benar dan yang ma'ruf tadi itu. Nggih. Ma'asyirul bil ma'ruf. Nah, wujud daripada perlakuan yang ma'ruf itu diantaranya lewat wajibnya. Suami melakukan kewajiban-kewajiban untuk istri. Lewat kewajibannya malah ya. Yang pertama kan melakukan kewajiban suami pada istri. Nggih. Istri melakukan kewajibannya untuk Suami, nggih. Maka ketika suami melakukan kewajibannya untuk si istri dan itu haknya istri, maka istri akan dekat dengan suami. Ya Allah. Suami akan dekat dengan istri. Sebagaimana istri melakukan kewajibannya untuk suami, istri, maka yang menyebabkan suami dekat dengannya, istri juga dekat dengannya. Jadi gitu. Melalui kewajibannya. Nah, kewajibannya apa? Ya, kewajibannya adalah suami, kewajiban pertama karena bertanggung jawab pada keluarga. Kewajiban pertama adalah mencari nafkah. Nggih. Atau kalau memang dia itu tanpa bekerja sudah kebetulan sudah punya tercukupi ya tinggal melalui nanti menafkahinya itu. Tapi umumnya kan orang kan harus mencari dulu kerja. Terus setelah dapat baru tapi mungkin nanti ada orang-orang tertentu yang sudah
modalnya sudah banyak. Banyak. Gitu. Karena ini motok hasilnya. Nggih. Ya untuk dekat dengan istri, dinafkahilah istri, dibelanjanilah istri. Nggih. Maka di situ itu bagian daripada penguatan cinta itu di situ. Oh, nggih, dah. Dekat kan akhirnya. Iya. Lah engko ketika menikah hanya semata-mata modalnya karena ketampanan, ya. Cinta gitu ya. Semata-mata cinta dan karena ketampanan. Terus setelah menikah kemudian nggak dirawat, Nggih. suami tidak pernah memberikan Nafkah hak-hak istrinya, Ya, nggak melakukan kewajiban-kewajiban untuk istrinya. Insya Allah ya kak semakin dekat itu. Ya Allah. Hanya persoalan dijak tidur di tempat tidur atau hanya urusan itu aja yang dipikirkan itu. Ya kata istri lo lama-lama mikir ngene tok ya si derem awak iki. Ketika Nafkah belanja. belanja. Maka bisa menjauh nanti itu. Iya. Karena kebutuhan hidup itu kan bukan hanya persoalan di tempat tidur. Iya. Banyak hal. Apalagi di mata istri. Maka untuk dekat itu suami memberi sesuatu kepada istri. Dari upaya untuk mencari lalu bisa memberi, itu bagian daripada mengorbankan waktu dan jasanya, ya tenaganya untuk bagaimana itu nanti disembahkan kepada istri. Masya Allah. Maka dengan itu dekat nanti gitu loh ya. Iya. Sebagaimana nanti istri bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan seorang dirinya itu dekat dengan suaminya, suami juga dekat dengannya. Ya, Apa? Ya melakukan kewajiban-kewajiban untuk suaminya. Hak-haknya suami. Ketika seorang istri tidak melakukan hak-hak untuk suaminya dan sebagai bentuk kewajiban dirinya nggak dilakukan, maka bisa suami nanti semakin menjauh. Allah. Ya, kalau ketika mau menikah, ketika ketika kita mendapatkan cinta, mungkin ketertarikan utama fisik. Fisik, nggih, dohirnya, nggih. Tapi nanti kalau sudah menjadi suami istri itu kan akhirnya itu kan apa yang dirasakan, fungsinya apa istri itu untuk suami itu. Nggih. Lah engko ayu. Wis katakan ini kaya apa. Ternyata fungsinya nggak bisa dimaksimalkan. Iya, ditinggalkan Menolak iya. Terus ngene. Akhirnya kan jauh itu. Iya, nggih. Nah, maka istri berkorban untuk suami supaya dekat itu apa? Melalui kewajibannya melayani suaminya. Nah, dengan itu akhirnya mestinya dia sebagai seorang istri itu, kalau sebagai seorang individu dia tidur sesuka-sukanya boleh. Tapi kalau sudah menjadi seorang istri kan nggak boleh sesuka-sukanya. Iya. Maka mengorbankan kepentingannya demi si suami. Ketika lagi asik mungkin main HP, iya kan gitu, senang dirinya. Terus ketika itu suami datang, kira-kira ditinggal apa enggak HP-nya, ataukah tetap dengan HP-nya lalu suami biar datang pergi mandi sendiri semua sendiri. Nah ketika itu berarti apa? Melakukan aktivitas yang jauh dari. Jadi jangan lah ya apa aku tuh kerja ditinggal dulu HP itu. Kati sopo kati ya. Kati nggih. Kati sopo minum apa? Ya. Menjauh nanti itu. Pasti ada itu ya rasa untuk ingin menjauh itu ya. Maka disitulah aktivitas yang dilakukan suami istri untuk suami dengan ma'ruf tadi itu, terutama dalam hal pelayanannya, itu akan menyebabkan dia dekat dengan suaminya. Nah, kedekatan suami istri tadi karena masing-masing melakukan kewajibannya, itu sesungguhnya juga modal untuk dekat dengan Allah. Allah, ya Allah. Yes, ngono ae. Horizontal ditarik ke vertikal ini ya. Iya. Gitu. Karena bagaimanapun pelayanan manusia dan manusia itu juga akan menempatkan kedekatannya dengan Allah. Khairun nas anfa'ul linnas, baik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Lah manusia yang terdekat itu siapa? Ya, manusia yang terdekat di situ dalam rumah tangga, ya suami dan istri. Maka memberi manfaat untuk pasangannya itu juga bagian dari sedekah terbesar. Nggih. Wa atal mala ala hubbi dzil qurba, dan memberikan harta kepada yang dicintainya yang terdekat. Ini juga bagian daripada pengorbanan yang luar biasa. Insyaallah. Nggih. Gitu guys. Nggih, baik. Ya, ini kita langsung ke interaktif ya. Ini sudah masuk banyak juga ini. Mungkin antusias juga ini ya. Ya, ada dari tidak ada namanya ini ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau cowok bujang akan menikah dengan janda 2 anak, tapi seumuran, itu baik apa tidak menurut Ustadz? Terima kasih. Ya, ukuran baik atau tidaknya itu kan banyak hal. Oh, nggih. Banyak aspek, ya, banyak. memang kalau anjurannya
Itu kalau Rasul itu perintah itu anjurannya. Kalau menikah itu Cari yang perawan ya. yang laki-laki tentu mencari yang gadis. Iya. Itu hal lah pikron kan begitu. Iya, pikron. Kenapa tidak yang gadis? Ketika sahabat Jabir mau menikah kan ditanya, siapa yang kamu nikahi? Janda ya Rasul. Loh, kenapa kok janda? Kok tidak yang gadis? Loh, berarti dianjurkan begitu. Tapi kan lalu Jabir punya alasan. Ya Rasul, saya itu tulang punggung keluarga, adik saya masih kecil-kecil dan sebagian itu ada cacat mental. Maka harapannya nanti saya dengan menikah janda itu dia lebih dewasa, bisa menjadi ibu dari adik-adik saya. Oh, Masya Allah, ada pertimbangan gitu ya. Iya kan? Oh ya udah bagus kalau gitu. Oh gitulah ya. Jadi tergantung nanti gimana kedepannya itu. Iya. Ya tergantung. Akibat dari pernikahan tadi gadis atau janda itu kayak apa, ya itu yang akan menentukan semakin baik atau tidak. Secara umum kalau sekiranya bisa mencari yang gadis silahkan, bagi jejaka loh ya. Ya, silahkan kalau bisa. Tapi kalau memang ada motivasi yang lain dan dengan itu dia lebih baik, monggo silakan. Seperti Rasul ketika menikah pertama kali kan dengan janda. Oh, dengan janda Iya kan gitu. Jadi kalau seperti Rasulullah, ya janda bagus ngono. Tapi maksudnya kan bukan janda itu tidak jandanya, tapi manfaat di balik itu apa nanti itu. Ternyata Khadijah adalah istri yang paling berjasa dalam hidup Rasulullah, terutama ketika sedang berjuang itu. Di samping itu dari janda ini Rasul punya keturunan, sementara yang dari langit lain nggak punya keturunan. Gitu. Jadi sangat terkait dengan kira-kira dampaknya apa kalau menikah dengan janda, dampaknya apa dengan gadis. Kalau semata-mata hubungannya dengan persoalan biologis, Rasul mengajarkan kepada yang masih gadis gitu loh. Ya, baik. Tapi lamanya berapa kegadisan itu gitu lah ya. Hingga nanti akhirnya yang paling menentukan baik atau tidaknya itu akhlaknya, gitulah ya, kesalehannya. Baik ya. Baik, ini Kunje. Selanjutnya dari Ibu Mulyati nih ya. Assalamualaikum Pak Yai sama Sisak, izin bertanya. Apakah perempuan yang hamil di luar nikah kalau menikah apakah harus nunggu bayinya lahir dulu, atau kalau nikah pas hamil nikahnya tidak sah? Terus kalau laki-laki yang menghamilinya bertanggung jawab menikahinya, terus anaknya yang lahir perempuan, apakah kelak laki-laki ini tidak boleh menjadi wali untuk anaknya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ini ya pernah sudah kita bahas ya. Kemarin sebelumnya ini. Ada dua pertanyaan berarti ini. Dengan wanita yang hamil di luar nikah, di luar kandungan sampai sempat begitu di luar pernikahan itu. Jadi perlu pembahasan yang detail ini ya. Tapi yang jelas di antara ulama mazhab itu ya ada yang membolehkannya itu setelah lahir. Setelah lahir boleh dinikahi. Ada yang malah yang mengharamkan, wis gak usah, pokoknya sudah kadung begitu, sudah karena didahului dengan dosa yang besar. Nah, dalam hal ini yang Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah berpendapat boleh dinikahi ketika hamil itu, cuman selama itu nggak boleh berhubungan suami istri. Oh, nggak boleh berhubungan suami istri sampai nanti ketika lahir. Tapi yang mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berpendapat boleh menikahi wanita yang itu tadi hamil tadi itu di luar nikahi, apalagi yang menghamili sendiri, yang bertanggung jawab. Dan karena sudah boleh, maka ya konsekuensinya setelah menikah ya boleh berhubungan suami istri. Itu. Nah, ini yang diambil di Indonesia. Imam Syafi'i ya mazhabnya. Cuman nanti berkaitan dengan konsekuensi anaknya. Itu nanti kalau yang lahir itu perempuan, ya itu nanti kalau mau menikah walinya nanti siapa? Gitu deh. Maka dalam hal ini ada perincian apabila setelah menikah tadi dengan laki-laki yang menghamili tadi itu 6 bulan berikutnya baru lahir. Hitungannya 6 bulan ya? 6 bulan berikutnya baru lahir. Itu berarti kondisi ketika dinikah itu janinnya masih kecil, mungkin belum dipacak roh gitu loh. Iya. Terus lahir perempuan, maka ini berhak nanti jadi wali.
Oh, nggih. Seperti itu. Tapi kalau sudah menikah baru 2 bulan 3 bulan kok wis brojol alias sudah melahirkan, Iya. berarti ketika dinilai kondisi kandungannya sudah besar. Sudah ada rohnya itu Iya. tadi. Maka ketika itu tidak bisa dinasabkan kepada Ayahnya. ayah tadi itu. Oh. Nah, walinya siapa nanti? Wali hakim. Loh, kayak gini-gini tuh harus tahu. Iya. Ini madhab Imam Syafi'i ya yang Iya, seperti ini ya. Dan itu yang diambil di Indonesia. Oh, ini perinci sekali. Iya. Harus jelas ini. Nah, kok sudah hamil kok masih boleh berhubungan suami? Ya, karena nanti berhubungan suami istri itu kan sudah nggak mempengaruhi kondisi janin. Kan sperma yang datang belakangan kan tidak mempengaruhi janin. Iya, nggak ada. Kita di kupingi, kita di hidungi kan kaono itu. Ya sudah itu yang pertama kali jadi itu yang berkembang itu. Berikutnya ya sudah nggak berpengaruh. Makanya kalau sudah hamil kan nggak haid barang itu. Iya. Kalau yang menikahi bukan yang bertanggung jawab misalkan ya, apakah juga demikian? Ya tadi sama boleh, cuman persoalannya bukan janinnya. Nanti kalaupun lahir itu nggak bisa jadi wali nih. Kan nggak ikut punya janin, nggak ikut punya sperma. Kalau laki-laki lain, ya boleh. Tapi hitungannya juga 40 hari itu janinnya juga. Loh, itu ya? Enggak, karena dia kan bukan janinnya. Oh, iya. Kalau tadi kan janinnya, tapi ketika menikah resmi itu kan belum itu gitu. Nah, ini di luar dia nggak ikut yang menabur ke benih. Ya, tetap nanti walinya wali hakim. Wali hakim ya. Tapi boleh di ngapunten ya. Dinikahi boleh. Dinikahi setubui boleh suami istri. Iya. Tapi nggak bisa jadi wali hakim dari walinya daripada bukan janin. Iya, bukan janinnya. Oh, iya. Iya, oke ya, gitu. Iya, baik. Itu ya Ibu ya. Memang ini harus perinci, harus jelas ini. Penting sekali nih ya. Wah, juga. Makanya El Victor itu penting, harus diikuti nih. Salah kaprah ini nanti bisa jadi zina juga ini berkepanjangan. Mengikuti yang di YouTube sama di Facebook yang agak jelas. Karuan kegaduhannya itu rekayasa semuanya muncul di situ. Iya. Insya Allah kalau El Victor ini bukan rekayasa. Benar-benar ilmu gitu ya. Baik, satu lagi ya. Dari Bu Nani Zulaiha nih. Assalamualaikum Pak Yai. Ya, saya mau tanya, ada orang laki-laki nikah 3 kali. Yang pertama nikah resmi punya anak 1, punya anak 1 laki. Ditinggal begitu saja tidak dicerai, dan saya dengar mantan istrinya sudah nikah lagi. Dan nikah yang kedua nikah siri juga, punya anak 1 tidak diurusi juga. Dan yang ketiga ini nikah resmi, punya anak 3, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Yang saya tanyakan Pak Yai, bagaimana di akhirat besok, apa tanggung jawabnya besar Pak Yai? Apa termasuk itu dolim? Dan semoga Pak Yai masih sakti diberi kesehatan. Oh iya, termasuk bahkan itu kalau perlu itu ini adalah laki-laki buaya darat itu. Nggak tanggung jawab ini. Iya kan itu ya, dolim tau menikah. Terus ketika yang nikah siri tadi itu, yang kedua tadi itu, terus nggak dinafkahi, terus tiba-tiba menikah dengan yang ketiga, yang resmi. Nggak, artinya perempuan ini menikah lagi gitu ya, yang laki-laki. Iya, lakinya laki itu. Menikah laki. Iya ya, dolim. Nggak, yang saya khawatirkan itu lalu si istri tadi yang tidak dipedulikan tadi itu dengan nikah siri tadi. Iya. Sementara belum ada perceraian. Itu ya nggak bisa otomatis dia menikah dengan yang lain. Oh, ini terjadi di istri yang pertama misalkan ya, kayak tadi karena nggak diurusi juga. Iya, harus ada perceraian. Nggak bisa kalau nggak ada perceraian itu. Harus ada kejelasan. Tapi kalau dia memang nikahnya resmi, maka diurusi itu loh, ngajukan gugatan ke pengadilan. Kalau sekiranya yang laki-laki itu memang dasarnya memang orangnya nggak tanggung jawab itu, maka gitu. Oh, yang kasihan istri yang kedua ini yang istri ini yang nggak punya bukti, ini yang repot kalau dia mau nikah lagi itu, kan harus cerai dulu. Nah sementara itu kalau belum ada perceraian kan nggak bisa dia menikah dengan yang lain. Mau ke pengadilan nggak bisa ya? Nggak bisa juga, nggak ada bukti. Itulah resiko kalau orang itu seperti yang saya katakan itu. Ya. Nikah konsekuensi siri dan resiko-resikonya nikah siri itu, terutama bagi perempuan. Gitu ya. Otomatis ini ya dolim ya. Iya, jawabannya ya dolim lah, laki-laki seperti itu hanya pindah sana, nggak bertanggung jawab itu. Nanti kalau di dunianya mungkin masih dia bisa berkelit ya.
Karena apa? Mungkin istrinya nggak bisa menuntutnya karena dia pindah kemana-mana. Iya, tapi di Anaknya akhir. nanti siapa yang siapanya? Zalim betul itu. Zalim kepada istri, zalim kepada anak-anaknya. Astagfirullah. Nanti pengadilannya adalah malaikat nanti itu. Ya jarno kalau merasa di dunia aman-aman aja silahkan, karena hidup kan bukannya ada dunia. Iya. Ada akhirat, nanti akhirat itu balasannya gitu. Pasti menyesal nanti itu. Masya Allah, nggih. Baik. Gitu. Ya, Yai, ngapunten karena juga waktunya terbatas nih, Yai. Nggih, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini dalam waktu yang sangat singkat karena memang berbagi waktu. Nggih, ya, alhamdulillah. Intinya mudah-mudahan senantiasa manfaat, diridhai Allah, keluarga kita barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi minasyaitonir rajim. rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.